Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah ini teman-teman, pagi ini kita jalan-jalan ke sawah ini teman-teman, karena banyak sekali permintaan untuk membahas bang pakan di rekan farm. Nah ini kita langsung ketemu dengan Mas Bima ini. Selamat pagi Mas Bima. Oke, selamat pagi Mas Dana. Wih, lagi ngapain ini Mas Bima? Kita lagi kegiatan panen pakcong teman. Panen pakcong ya ini ya? Pakcong. Wah ini kita lagi panen pakcong di bang pakannya rekan farm ini teman-teman. Mungkin bisa perkenalan dulu aja Mas Bima. Oke. Perkenalkan, nama saya Aditya Bima. Kami dari rekan farm yang beralamatkan di Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Nah itu teman-teman, alamatnya rekan farm itu dekatnya pom bensin, nanti ke barat sedikit itu aja udah sampai teman-teman. Nah Mas Bima, ini panen lahannya berapa ini luasnya Mas Bima? Ini 60 ru, berarti 60 kali 14 meter kali 14. Iya. Oh, 60 kali 14 meter. Nah kayak gini teman-teman, 840 meter persegi Mas. 840 meter persegi ya. Oh, ini nanti dipanen semua barengan? Enggak, kita sebagian aja Mas. Nanti oh sebagian. Sebagian kita bikin pakan dulu, nanti sebagian lusa besok, kita bikin. Oh lusanya ya. Nanti dibuat silase juga Mas? Ini nanti enggak, ini nanti kita langsung chopper, kita jadikan complete feed langsung. Yang ini langsung jadi complete feed. Jadi yang besok lusa itu yang sana gantian Mas. Yang sana buat silase baru. Buat silase. Ya. Oh iya. Mantap sekali. Ini umur berapa ini Mas Bima? Umur yang ini 45 hari. 45 hari. 45 hari sudah siap panen ya. Ini panen keberapa? Ini panen ketiga. Dari lahan yang ini ya? Panen ketiga dari lahan ini teman-teman. Nah ini sudah pernah ganti bibit? Belum Mas, belum. Belum ya? Belum. Wah, ini dengan luasan 840 meter persegi. Ya. Kemarin bibitnya beli apa gimana Mas Bima? Kita kebetulan beli Mas. Waktu pertama itu kita beli habis berapa ya? Saya lupa kalau habis berapanya. Habis berapa batang kira-kira? Kira-kira sih hampir 8.000-an kayaknya. 8.000 batang yang berapa sentian itu Mas Bima? Sekitar berapa ya? Segini 20 sampai 30 cm. 20 sampai 30 cm ya. Oh, 8.000-an teman-teman. Wih, banyak juga ya bibitnya ya. Terus satu karung itu isi bibitnya berapa biasanya Mas? 1.000 ya. Berarti cuma butuh 8 karung aja ya. Satu karungnya harga berapa Mas Bima? Sekitar 250 saat ini Mas. 250 teman-teman. Nah, ini kita gitu aja kasih tahu cara penanaman dulu Mas Bima. Seperti apa Mas Bima cara penanaman? Penanaman di kami kayak gini Mas. Pertama kita bikin bedengan dulu untuk nanti mempermudah kita di pengairan dan apa namanya, ngipuk, apa bahasa Indonesia? Mupuknya? Bukan. Gulut ya, gulut. Digulut itu dikumpulkan kayak gini teman-teman. Nanti jadi kita kasih bentuknya gini nanti, gini. Apa namanya? Alurnya seperti ini, satu ada dua gini Mas. Jadi nanti. Dua? Ya, dua alur dalam satu bedeng. Tapi itu bibitnya turun nggak? Coba ada di sana tadi ada nyaru Mas. Kayak gini aja, dikasih contoh kayak gini nih Mas. Sebentar. Ada contoh tuh. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti kita tanamnya, matanya ini kan ngadepnya ke atas Mas. Ngadepnya ke atas, kita kalau saya tanam gini. Nanti ini intinya dimasukkan sini lah. Oh, miring kayak gitu. Ya, miring. Oh, posisinya miring, lurus ke sini terus teman-teman. Ya. Nah, terus jaraknya ke sininya 2 MP terus gini atau gimana Mas? Enggak, kalau kita kan karena ini kan panjangnya nanti bibit itu kan 20 sampai 30 cm lah Mas. Itu nanti ya sekitar 1 jengkal kasih lagi gitu. Oh, gitu. 1 jengkal kasih lagi 1 nanti jengkal. Memang kalau waktu pertama memang agak jarang Mas. Tapi kalau sudah panen kedua atau ketiga udah mulai mepet-mepet udah. Mepet-mepet ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Gitu. Terus itu pengairannya. Ini kan lahannya, ini lahan sawah atau lahan apa ini Mas? Kalau bilangnya tegalan sebenarnya Mas. Tegal ya. Tegalan. Kalau pengairan kita ada di sana ada alir sungai lah. Ya. Sana kalau pengairan kita ya karena kita tanamnya yang awal tanam aja sih Mas, yang ini pengairan agak banyak. Soalnya kan dia belum tumbuh, akarnya belum banyak, kita jadi ada pengairan. Kalau
udah musim-musim penghujan kayak gini kita tanpa pengairan bisa kok. Oh, nah jadi kalau musim hujan tanpa pengairan. Ya, tanpa pengairan. Kalau musim apa itu namanya? Kemarau panjang. Kemarin kan lumayan itu panasnya. Itu diairi berapa sebulan sekali? Sebulan ya? sekali cukup. Sebulan sekali cukup ya. Pokoknya terlihat tanahnya basah. Lah ini tanahnya aja terlihat basah teman-teman. Wong contoh di depan kandang kita kan juga ada Pak Cong sama Odot itu tanpa pengairan sama sekali, Mas. Tanpa pengairan. Tanpa pengairan, tapi masih hidup aman. Itu padahal lahan perumahan juga teman-teman. Hanya sampai kiri kanan sudah rumah gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Wih, ini tingginya sampai berapa ini Mas Bima? Kita cek ya. Kalau tingginya beragam tapi rata-rata ya itu Mas 3 meteran. Yang itu 3 meteran ya. Nah, ini kenapa kok yang ini kok pendek ini Mas Bima? Apa dulu pemanenannya itu? Ya ada panen yang telat atau seperti apa gitu. Ya mungkin nutrisinya juga pasti beda, Mas. Oh, ini yang tengah-tengah ini. Nah, ini agak pendek kan teman-teman. Nah, ini kalau yang itu yang 3 meter. Nah, itu di sana teman-teman. Nah, itu 3 meter. Luar biasa 3 meter ya, teman-teman. Ya. Ini dengan luasan segini nanti kira-kira dapat berapa ton ini Mas Bima ini? Insya Allah kalau tonase mungkin 6-7 bisa Mas. 6 atau 7 ton lah. 6 sampai 7 ton ya. Itu semuanya? Ya. 6 sampai 7 ton. Dan Mas Bima, kalau Mas Bima bang pakannya total ada berapa semuanya Mas Bima? Cukup ini aja Mas. Cukup ini dok? Ini aja. Padahal dengan berapa ekor kemarin Mas? Sekarang 130-an, 120, 130. 130. Sudah nggak pernah beli rumput? Nggak pernah, bahkan agak telat yang ini. Wah, sudah nggak pernah beli rumput, malah ini sampai tinggi-tinggi kayak gini teman-teman. Wah, luar biasa ini teman-teman. Jadi ini sudah nggak pernah beli rumput dengan luasan cuma 60 ru atau 840. Yang di rumah berapa itu Mas Bima? Yang di rumah itu kebetulan kita juga nggak pernah panen sih Mas kalau yang itu. Yang itu kan cuma buat kandang kita biar nggak debunya, biar mengurangi lah intinya Mas. Jadi cuma kalau domba kita waktu kita lepas itu ya yang dimakan domba, kita nggak pernah sama sekali panen itu untuk dijadikan pakan kita sendiri, belum pernah sih Mas. Oh, kayak gitu. Jadi hanya untuk biar supaya nggak bleduken. Ya benar. Karena itulah hanya kosong terus. Sekarang mau dibikin kandang ya sudah jadi malah ya Mas? Ya itu yang belakang Mas. Oh yang belakang, tinggal yang depan kan tetap. Yang depan ya. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke kandang rekan farm sudah langsung tahu, oh awal mulanya bang pakan, kas kandang terus dombanya teman-teman. Jadi sudah didesain seperti itu teman-teman. Nah kayak gini, luar biasa ini teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah ini nanti setelah dipanen kayak gini Mas Bima. Nah pemanenannya ini dulu jaraknya sampai gimana? Ngepok atau seperti apa Mas? Harusnya itu lebih baik, lebih deket tanah itu lebih baik Mas. Oh jadi kayak gini ini. Nah jadi sampai bener-bener tanah ya. Karena ini kan kita kalau apa namanya kita bisa mepet tanah, itu kita mengurangi apa namanya tadi menggulut tadi. Menggulut kan juga butuh biaya juga kan Mas. Nah kalau nggak digulut dia akan tumbuhnya kan di atas toh. Oh. Jadi nyandi kalau orang bilang, nyandi kayak gitu. Jadi ini kan ini masih tinggi kayak gini. Ya benar. Harusnya kayak gitu sampai mepet kayak gitu. Itu proses cara pemanenannya. Nah setelah dipanen Mas Bima, ini dipupuk lagi nggak? Ya kalau di kita itu tadi kotoran dombanya buat mupuk ini. Kotoran dombanya dibuat mupuk ini. Tapi itu contohnya ini contoh. Oh, berarti ini kuenya teman-teman. Kuenya masih bulat-bulat kayak gini ya. Nah, ini tinggal langsung dikasihkan ke tengah-tengahnya kayak gini. Ya, tengah cukup. Jadi ini tempat untuk pengairannya yang sini teman-teman. Ini untuk pengairannya, yang ini untuk naruh pupuk-pupuknya. Jadi subur-subur kayak gitu teman-teman. Nah, hijau-hijau kayak gini. Tiap 45 hari selalu panen ya Mas Bima? Ya, minimal 45 lah Mas. Minimal 45 ya, kadang-kadang hampir 2 bulan juga. Karena itu tadi domba kita ternyata kurang banyak. Oh, malah dombanya kurang banyak teman-teman. Habis ini ditambah lagi dombanya teman-teman karena kurang banyak ini ternyata domba untuk apa itu bang pakan luasnya segini itu. Wah luar biasa ini teman-teman. Ini dipanen dengan berapa orang ini Mas Bima? Ini 4 orang Mas. 4 orang ya? 4 orang terus tambah 1 operator buat naikkan. Wah ini sudah pakai alat modern kayak gini teman-teman. Ini buat ngangkutnya ini ya Mas Bima ya? Iya buat ngangkutnya ke truk. Nanti akan kita
uji coba juga nanti di akhir video aja karena suaranya berisik teman-teman. Kita bahas yang ini dulu aja soal perawatan kayak gini. Nah ini kayak gini. Nah, ini kan batangnya sudah panjang Mas Bima. Ya. Nanti untuk pakan juga mau dia Mas Bima. Kalau dicoper lembut mau Mas. Oh. Jadi tetap kan kita butuhnya seratnya kan Mas. Jadi termasuk serat kita giling, kita chopper halus, aman udah. Nggak dijual batangnya ini Mas Bima. Kayak gini bisa nggak? Sebenarnya bisa ditanam Mas, bisa dijual juga. Cuman kan karena kita juga kebutuhan kita nanti kan kayak gini Mas, contoh kena habis alat ini kan pasti kita harus sulam kan Mas. Nah kayak gitu kita nanti sulam di bagian seperti itu. Kenapa Mas Bima kok panennya pakai alat kayak gini? Biasanya kan orang digotong-gotong. Nah kebetulan karena itu samping terkan ada sungai kan Mas, daripada kita ribet bikin ini jembatan di sungai itu terus nambah orang lagi, terus pekerjaan kan jadi lama toh Mas. Ya. Nah itu makan waktu, makan biaya juga. Akhirnya karena kebetulan kita punya sendiri, akhirnya ya udah pakai ini aja kita cepet. Wah luar biasa ini teman-teman. Mantap sekali. Ini bener-bener peternak milenial ya ini teman-teman. Jadi semuanya menggunakan alat teman-teman. Nah ini tapi panennya masih manual ya Mas manual, ya. Mas, ya Ini Mas. jadi kombinasi manual, cuma angkat-angkatnya biar semi mekanis lah. Nah biar nggak berat teman-teman pakai ini. Ini alat yang biasa dipakai untuk tebu itu ya Mas ya. Buat kebetulan di kita buat can planter, grip loader buat tebu, buat naikkan tebunya Mas, panen. Nah ini Mas Bima, kalau Mas Bima kan juga di rumah ada yang odot sama Pak Cong. Produktivitasnya bagus mana Mas? Odot sama Pak Cong ini? Menurut tonase mending Pak Cong Mas. Mending Pak Cong. Odot itu mungkin lebih banyak di daunnya lah. Daunnya lebih banyak, batangnya lebih sedikit. Tapi kalau menurut saya karena saya fokusnya dia di serat kan Mas, itu tetap suka Pak Cong Mas. Pak Cong aja. Oh, jadi Mas Bima sukanya Pak Cong teman. Mas Bima kalau ini Mas Bima, ini berapa senti ini? Ini satu cangkul itu pokoknya. Satu pegangan cangkul itu Mas, kita ngukurnya sekitar mungkin hampir 1 meter, 80-an cm Mas. 80 cm, terus tempat pengairannya ini pengairannya cukup ini 20 cm, 15 sampai 20 ya. Nah, kayak gini ini teman-teman, 20 cm itu. Terus nggak bisa teman-teman merasa ke situ itu sudah gini rimbun kayak gini teman-teman. Nah ini. Nah, kayak gini. Wih, mantap sekali lah. Ini sampai 3 meter tingginya teman-teman. Ini kalau tipuan kamera bisa setinggi itu apa? Prank teman-teman. Prank guys. Nah ini padahal tinggi sekali lah ini. Nah, ini yang ini kurang produktif ini mungkin ya. Atau mungkin ini panennya nggak bareng ini. Kebanyakan gini Mas, yang tengah ini dulu itu ada problem di dia ngikut waktu pengairan dia tuh ngikut Mas. Jadi kurang dalam nanamnya. Akhirnya waktu diairi dia kan dijebol sini tuh Mas. Tengah ini kan ini ada jebolan air. Akhirnya dia ngikut kumpulnya air di sini Mas, akhirnya dia telat dalam pertumbuhannya. Ini teman-teman, tapi kembali lagi ini kan dengan 120 ekor domba dengan 840 meter perseginya aja sudah sisa-sisa kali ibaratnya ya. Tapi itu dengan pola pakan seperti apa Mas Bima? Full rumput atau seperti apa Mas Bima? Jadi gini, kalau di kandang kita kan pakainya complete feed dengan persentase serat cuma 60% Mas. Jadi mungkin kalau di 70% atau 80% udah pas lah jumlah 120 ekor domba dengan 840 meter persegi itu insya Allah kalau 80% nggak begitu sisa. 80%-nya itu apa? Rumput. Tapi yang 20% konsentrat. Kalau di kandang kita kan kebetulan 60-40. Jadinya lumayan banyak sisanya. Bahkan bisa sampai kita jual kapan hari itu. Wih, sampai bisa jualan juga rumputnya. Dulu. Kalau dijual Mas Bima, berapa Mas Bima biasanya? Kiloan atau seperti apa Mas Bima? Kiloan Mas. Kalau musim hujan 450. Kalau musim kemarau nanti kita tambah 150-an lah di kita. Berarti di 600-an. 600-an ya. Karena ada biaya itu ya, pengairan dan lain-lain ya. Jadi pas dijual itu ditimbang gimana Mas? Jadi kita truknya gitu ya? Ya, truknya timbang kosong dulu. Setelah itu kita timbang ada Pak Congnya gitu. Kayak tebu itu ya, persis tebu itu ya. Wih, luar biasa ini teman-teman. Wih, berarti ini satu luasan ini kalau satu kali panen 8 ton tinggal kalikan 600 teman-teman. Berapa tadi?
Berapa Mas Bima? 8 ton kali 600. 8 kali 6.400.000 ya? Sekitar 64. Heeh. 8 kali 6. 48. 4.800.000. Ya. Duh, 4.800.000 sekali panen 45 hari teman-teman. Ini di lahan-lahan yang Tegal, ini belum di lahan sawah. Ya. Ini kalau di lahan sawah itu bagus mana Mas Bima? Kalau kondisi batangnya pasti lebih besar di lahan sawah Mas, karena kan airnya tercukupi. Nah, kalau di lahan Tegal yang kita pengairannya cukup jarang dan kondisinya kering, itu kebanyakan dia lebih kecil batangnya Mas. Oh, kayak gitu. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman, itu plus minusnya kayak gitu. Nah Mas Bima, langsung aja kita coba alat ini Mas Bima. Oke. Ini sebentar, kita coba. operatornya hilang. Oh, operatornya masih hilang ternyata teman-teman. Kita coba cari kita fungsinya sendiri ya. Kita lihat. Nanti berisik nggak ya kalau? Gak apa-apa Mas, kan ini sudah videonya yang tadi kan sudah. Mas Bima sendiri yang operatori. Langsung kita lihat Mas Bima aja yang operator teman-teman. Nah, ini kita lihat langsung ya. Ya kayak gini teman-teman. Ini proses pengangkutan rumput pakcoy dengan alat ini teman-teman. Wih, kayak mesin capit ini di Sri Ratu ini teman-teman. Di mall-mall itu kayak ini. Kalau pakai alat ini teman-teman pasti dapat hadiah nanti. Ini caranya. Luar biasa ini teman-teman. Ini nanti mungkin suaranya pas pengangkatan ini berisik teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Ini karena kita mau ngasih contoh aja teman-teman. Nah, ini sangat mudah sekali karena satu kali pengangkutan bisa banyak, ya kan? Operator langsung sama Mas Bima ini teman-teman. Banyak ternyata teman-teman. Nah, langsung dibawa ke truk sana teman-teman. Sekali teman-teman. Cuma begitu kok langsung bisa ternyata teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itulah kita Mas Dadang. Jadi tinggal ini terus nanti dibawa ke sana, langsung truk kayak gitu ya. Wih, sekali muat ini berarti langsung bisa banyak ya Mas Bima ya? Iya. Oh, jadi makanya ini nanti cepat sekali teman-teman. Nah kayak gitu. Wih, ini benar-benar peternakan yang milenial ini teman-teman. Nah, ini dengan kayak gini mempercepat kinerjanya dan mengurangi jumlah orangnya. Nah, nanti kita lihat ini proses kesananya teman-teman. Wah, Mas Bima juga bisa ternyata mengoperasikan teman-teman. Nah, ini kalau dibawa ke mall boleh Mas dibuat alat capit itu. Buat capit boneka ya Mas? Iya. Wih, nanti dapat banyak teman-teman. Wes, pakai ini aja nanti kalau mau ke mall mau capit. Nah, itu buat apa Mas Bima yang bawah itu? Alat yang bawah itu? Jack Mas, buat sebenarnya kalau sekarang kita fungsikan untuk biar dia bodinya nggak rolling lah intinya kan, soalnya ban depan ini kan dia ada suspensinya kan Mas. Kalau belah sebelah pasti dia akan miring-miring lah. Oh, ini buat jagangnya ibaratnya? Ya, jagangnya. Jagang. Tak kira tadi buat langsung bersihkan gini, ternyata enggak ya. Nah, itu teman-teman kayak gini. Nah, kalau buat kerja kan bisa buat ini apa namanya? Dia ratain tanah. Oh, buat perataan tanahnya ya. Ya, mantap sekali teman-teman. Nah, ini hasil panenannya ini banyaknya loh. Ini di segala medan bisa ini ya Mas ya. Kecuali di medan berlumpur. Medan berlumpur tenggelam bisa ya. teman-teman. Nah, ini harusnya kayak medan-medan kayak gini teman-teman. Nah,
Ini medannya ini padahal nanamnya Mas Bima malah ke sini enggak ke sini Mas Bima. Kalau ke sini kan bisa lewat tengah-tengahnya gitu. Karena ya. ini Mas, kondisi lahan kan miring ke sana. Nah, kalau kita miring kita buat sesuai kemiringan, nanti dia akan mempercepat erosi sebenarnya itu. Oh. Ya, kalau kayak gini kan dia tanahnya akhirnya terbendung, airnya maksudnya, airnya terbendung, akhirnya kan nggak mempercepat erosi seperti itu. Wih, ternyata ada teorinya teman-teman. Karena ini tanahnya miring, makanya dibikin pemotong kemiringan lah intinya. Nah, jadi nggak mengikuti kemiringannya teman-teman ternyata. Nah itu kayak gitu proses naiknya. Mantap sekali. Nah, oke Mas Bima, terima kasih ya. Oke, sudah diizinkan membahas bang pakannya rekan farm. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas kandang yang baru ya Mas Bima. Siap, ya. Mas Danang, siap. Nah, oke, bagi teman-teman domba bagus yang mau main ke rekan farm, silakan menghubungi Mas Bima. Nomornya berapa Mas Bima? Oh iya, nomor saya di 085 733 181 205. Nah, itu nomornya Mas Bima. Bagi teman-teman silakan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan. Ini kita sudah rela-rela panas-panasan di sawah ini teman-teman. Biasanya kita kan di kandang, ini kita di sawah untuk membahas bang pakan karena ini penting sekali bang pakan itu ya, penting sekali Mas. Nah, buat persiapan peternakan. Silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan, dan bagi kalian yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.